beliau bisa dijadikan wewangian. Maka dalam satu syair yang kita ingat, wa kaful Mustafa kalwar dinadi, telapak tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan bunga mawar yang baru berkembang. Wa itru hayya baqaida masat ayadi, tangannya Nabi itu wangi, dan wanginya itu gak bakalan hilang sampai di tangan. Kalau ketemu tangan demi tangan gak bakalan hilang berhari-hari. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam memperingati maulid kelahirannya beliau, ayo sama-sama hadir dalam majelis duduk. Kita ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat perjuangannya beliau. Beliau dahulu berdakwah tidak seperti ini. Beliau dahulu kala tidak berdakwah dengan panggung. Dulu beliau berdakwah bukan dikawal seperti ini, berbeda. Ketika beliau berdakwah banyak orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Ketika beliau berdakwah beliau dilempari batu. Ketika beliau berdakwah tidak dijamu dengan sebaik ini. Perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadir dalam acara ini, mari sama-sama kita ingat. Ketika hadir dalam majelis memperingati maulid atau memperingati tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo sama-sama kita kembali kepada kasih sayang. Sehingga Nabi dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau Nabi diutus ke dunia ini sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Ini yang kita contoh, kasih sayang Nabi. Sehingga orang yang memiliki sifat kasih sayang, apalagi sesama kepada saudara muslim, akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihilah penduduk-penduduk yang ada di muka bumi ini, maka penduduk-penduduk langit akan mengasihi kalian. Maka ini yang bisa kita ambil dalam peringati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir dalam majelis, kita ambil kisah-kisah beliau. Apa yang ada di dalam diri beliau? Satu adalah kisah-kisah kasih sayangnya beliau. Ambil ke rumah kita, tebarkanlah kasih sayang. Kita mengaku sebagai umat Nabi, maka wajib bagi kita untuk mengikuti satu ataupun dua kebaikan Nabi semampunya kita, seusahanya kita, karena kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya adalah kelahiran yang mulia, kelahiran yang tidak bisa digambarkan dengan manusia yang lain. Dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang indah rupa, nampak zahir secara zahir yang secara terlihat maupun secara batin. Beliau bersih luar dan dalamnya. Ketika mengatakan kata-katanya begitu indah. Ketika mengatakan, Rasulullah menjawab, betul sahabat kalian orang yang mulia. Kalian selalu bersama denganku, kalian mendukung dakwah-dakwahku, kalian orang-orang yang mulia. Tapi ada lagi orang yang lebih mulia. Ada sahabat diam, sahabat nggak bisa pada jawab. Akhirnya di situ Rasulullah menunduk. Setelah Rasulullah menunduk, Rasulullah menangis. Keluar air mata indah dari matanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pada bingung. Rasulullah menangis. Kenapa ini? Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Engkau bertanya kepada kami sedangkan engkau sekarang menangis ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, sahabat, mereka itu orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang jauh. Mereka jauh dari ketika aku wafat. Mereka tidak pernah bertemu denganku. Mereka tidak pernah melihatku. Tetapi mereka memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan aku bersaksi sahabat, saksikanlah aku mencintai mereka karena mereka merindukanku, dan merekalah orang-orang yang mulia. Siapa mereka? Tiada lain orang-orang yang senantiasa merindukan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika kembali kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat. Ini Arabi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini ibadah saya tidak seperti orang-orang soleh.
Sholatnya saya tidak seperti orang-orang soleh yang hebat dalam ibadah-ibadah mereka. Puasa saya, zakat saya, lalu juga hal-hal kebaikan saya yang lain tidak seperti orang-orang soleh. Tapi ada satu ya Rasulullah, kecintaan saya kepada Allah dan juga kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik yang melihat dari kejauhan Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dia cintai. Maka di sini Arabi ini tersenyum bahagia, mengatakan hal yang dusta. Tapi hati, kalau orang cinta pada Nabi ditaruhnya dalam hatinya. Sehari-harinya pengen melihat Nabi SAW, sehari-harinya pengen mencontoh beliau, sunnah-sunnahnya beliau, kebaikan-kebaikannya beliau. Ini yang betul-betul dikatakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Nabi mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini yang menjadi wasiat Nabi dan ini menjadi warisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlakun karimah. Apalagi anak remaja, apalagi anak-anak muda sepantaran saya. Ayo, mari sama-sama kita ikuti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah Nabi adalah idolanya kita. Jadikan Nabi idolanya kita. Ketika seseorang memiliki idola, pasti dia bakal ngikutin idolanya. Pasti. Punya idola Nabi, pasti ngikutin Nabi. Yang dilihat contohnya, suri tauladannya diambil pasti dari Nabi. Punya idola yang baik akan membawa kepada hal yang baik. Idola yang buruk juga akan membawa kepada hal yang buruk. Tapi punya idola Nabi SAW berbeda dengan manusia yang lain. Gak bisa dibandingkan dengan manusia yang ada di zaman sekarang. Mau sealim apapun dia, mau kita kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita nanti dikatakan orang-orang minal faizin, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, melihat wajah indahnya Nabi SAW, dan senantiasa kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW.